Sultan Bung Hatta sayang sama beliau ini. sangat. Karena kan kalau nggak ada Sultan Hamid, maaf, nggak terjadi itu, Riz. Oke. Jangan salah ya, kita itu bertahap, berproses. Setelah RIS baru RI, yang sekarang disebut NKRI, ditambahin lagi harga mati. Iya, iya. Ya kan? RIS berjalan di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Nasir. Ya memang orang bilang, kok sebentar amat antara 8-9 bulan. Memang misi dia menyatukan Indonesia kok. Cuma Nasir yang didengar kata-katanya oleh raja-raja di daerah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Hari ini gue diskusi sama Babe Ridho Saidi. Gue mau nanya sama Babe mengenai hal yang masih panas nih sekarang, Be. Ini banyak sekali terjadi perdebatan, Be, mengenai Sultan Hamid II. Yang ada yang bilang kayak misalnya Pak Hendro Priyono. Tadi juga kayaknya ada webinar tuh, Be, ya, antara Babe sama Anhar Gonggong, Pak Anhar Gonggong. Ini ada yang bilang katanya Sultan Hamid ini pengkhianat. Iya. Tapi kalau yang Babe amati, Iya. itu sebenarnya gimana ceritanya ini, Be? Kondisinya, Be? Ya misalnya begini ya, contoh dia pengkhianat ya, yang disampaikan oleh Pak A.M. Hendro Priyono. Beliau mengatakan Pak Hamid di Surabaya itu menghubungi macam-macam orang. Apa yang dilakukan oleh dia di dalam rangka mengkontak orang-orang di Surabaya itu para sejarawan juga tahu tuh apa yang dia buat gitu. Oh, isi pembicaraannya. Okay. Jadi isi pembicaraan dan manuver-manuver dia. Iya. Jadi itu salah satu contoh pengkhianatan Hamid. Oke. Itu kan zaman Jepang. Jadi Sultan Hamid berkhianatnya terhadap Jepang gitu maksudnya? Dia memang menghajar Jepang. Dia kan sebagai letnan 2 dari Belanda dikirim untuk membawa misi intelijen, menggerakkan pemberontakan pelabuhan. Itu kan belum masa kemerdekaan, Be, ya? Belum, sebelum 45 ya, Be? RI belum ada. Lah dia mengkhianat ke siapa? Misalnya kayak gitu ya. Iya. Jadi saya ini tidak tidak sangat concern dengan dia tidak jadi pahlawan nasional atau gimana. Saya concern dengan kebenaran sejarah, ya kan. Nah, Pak Hamid itu, untuk lancarnya kita sebut Hamid saja. Hamid itu dididik dalam militer di Belanda. Dia masuk tahun 42 langsung menjalankan tugas intelijen. Dia pergi ke Makassar, dia pergi ke Banjarmasin, lantas dia pergi ke Surabaya. Di Surabaya itulah ditangkap dia. Dia ditangkap, tuduhan juga nggak jelas. Karena orang nggak tahu Sultan Hamid ngapain gitu ya. Nah ternyata baru kita tahu kemudian setelah ada pemberontakan di Pelabuhan Pontianak. Ya kan? Akhir tahun 44 kurang lebih. Jadi Sultan Hamid itu masuk tahanan Jepang. Masuk tahanan Jepang. Dia baru dibebaskan tahun 45. Pada saat kemerdekaan? Iya. Atau sebelum proklamasi? Setelah proklamasi. Setelah proklamasi baru dia dibebaskan? Dibebaskan. Jepang kan sudah berakhir. Kabur dari DB ya? Udah kabur. Jadi dilepas Pak Hamid itu waktu. Tapi itu nasib Pak Hamid masih bagus. Ada tahanan yang ditahan oleh Jepang juga, politikus juga. Dia ditahan di Hotel Duta Indonesia ya. Pembebasannya nggak diberitahu Jepang. Pada satu hari dia mau beli rokok, kok jalanan sepi amat. Orang-orang bilang Indonesia udah merdeka. Oh gitu, Be? Iya, jangan-jangan Sultan Hamid juga dia keluar dari penjara sendiri. Nggak dibebaskan Jepang udah nggak ada. Iya kan? Jadi itu tahanan dia. Nah, oleh kerajaan Belanda, ya kan? Sultan Hamid itu pangkatnya dinaikin langsung menjadi kolonel oleh Belanda. Kerajaan Belanda. Jadi kolonel, kemudian dia diangkat sebagai ajudan khusus Ratu Belanda. Tapi pengangkatan itu dia tidak pernah laksanakan karena dia di Indonesia terus. Dia harus pergi ke Pontianak, menyelesaikan merekonstruksi lagi
kesultanan karena ayahnya meninggal kan. Ya, dia belum jadi sultan pada saat itu. Belum. Masih pangeran ya, Be ya? Masih pangeran. Pangeran yang berhak juga meninggal. Ayahnya meninggal, pangeran yang ahli waris juga meninggal. Jadi dia berbenah di Pontianak. Dia tidak pernah melaksanakan tugas ajudan di negeri Belanda sebagai SK atau besleit dari ratu. Gitu. Kemudian dia Pak Hamid ini ditaikin lagi pangkatnya entah apa gitu. Jadi mayor jenderal, kalau di kita brigadir jenderal. Jadi mayor jenderal dan selalu dia pakai bintang 2 ya. Bintang 2, selalu dia pakai seragam militer Belanda. Lah bagaimana sih ini orang, kan Indonesia udah merdeka. Tapi daerahnya di mana? Itu tahun berapa kira-kira tuh, Be? 46. Tahun 46 memang Indonesia ini kan masih Sumatera sama Jawa kan, Be? Betul, berdasarkan dengan Jambi kan dia Pontianak. Sementara dia Kalimantan. Dia Kalimantan. Jadi dia mau pakai seragam Amerika atau seragam Rusia, kenapa diusir? Iya kan? Itu orang tidak lihat perspektif yang lebih luas lagi. Jadi dia pakai itu senang. Lantas Sultan Hamid bekerja menghubungi beberapa raja-raja di daerah pesisir ya untuk menyikapi kemerdekaan Indonesia. Di luar Jawa, Sumatera? Di luar Jawa. Sumatera masih, Sumatera Timur kan dibagi juga. Mansur tokohnya itu waktu dari Sumatera Timur. Dia menggalang istilah sekarang kebulatan tekad lah ya. Kesatuan pendapat bahwa kerajaan itu mendukung kemerdekaan RI. Tetapi juga mereka mendesak supaya sistem pemerintahan Indonesia itu federalis. Tidak terkonsentrasi. Gitu. Nah, inilah debat yang berlangsung pada waktu itu. Keadaan yang seperti itu ditunggangi oleh Van Mook. Utusan Belanda. Yang membuat sistem kerajaan sistem negara yang berbeda di wilayah kita waktu itu. Dia bentuk negara-negara bagian di mana-mana Van Mook. Lantas pada tahun 48 bulan Mei negara-negara bagian itu melakukan pertemuan di Bandung. Difasilitasi oleh Van Mook. Dalam pertemuan itu Van Mook menggelar konsep supaya negara bagian ini membentuk negara sendiri. Tiap-tiap negara bagian? Bukan. Negara-negara bagian itu membentuk negara federalis sendiri. Tidak ada urusan dengan Soekarno-Hatta. Itu ditolak oleh pimpinan sidang itu waktu adalah Raden Tumenggung Puradireja. Di samping itu tokoh Sunda lain adalah Raden Jumhana. Itu terkenal, nggak bisa. Kita tetap berpegang kepada proklamasi 17/8/45. Tapi susunan pemerintahan tidak terkonsentrasi, jangan terpusat, jangan sentralistik, harus desentralisasi, harus berbentuk federal, begitulah. Akhirnya Van Mook diusir karena nggak ada satupun dari 15 negara bagian yang hadir setuju, nggak mau mereka. Itu kan berarti membuat negara tandingan. Mereka nggak mau, ya kan? Lantas itu waktu dibentuklah BFO, Binnenkomst van Federalis Overleg, BFO. Jadi artinya permusyawaratan perwakilan federal. Itu ketuanya Sultan Hamid terpilih. Nah, setelah mereka bertemu di Bandung Juni 48, terus mereka melakukan konsolidasi, bertemu dengan Soekarno-Hatta. Itu waktu masih presiden dan wakil presiden. Soekarno-Hatta menyetujui gagasan dia. Pak Soekarno-Hatta berpikir ya memang kita harus pulihkan wilayah Indonesia, ya kan, sebagaimana terpampang di dalam Tugu Proklamasi yang ada di Pegangsaan Timur 56. Kan itu dibuat oleh Ibu Yos Madani, ya kan? Yang bangun Tugu itu pun Ibu Yos Madani. Berikut peta itu. Nah kemudian Pak Karno menugaskan Mr. Rum untuk mendampingi BFO ini. BFO terus-menerus melakukan perundingan dan pemerataan pemahaman kepada kerajaan-kerajaan, karena banyak juga kerajaan di Indonesia kan yang sudah dapat pengakuan luar, merupakan negara sendiri. Itu nggak gampang mereka. Contohnya, Be?
negara yang sudah dapat pengakuan sendiri dari luar antara adalah Kerajaan Jogja kan. Oke. Sudah, Iya, ya iya. kan. Jadi tapi Jogja 23 September 45 udah langsung gabung. Bergabung ya, disusul dengan Luwu. Iya. Nah, yang lain-lainnya belum. Termasuk kayak Siak gitu juga. Oh, belum bergabung? belum. Oke. Belum bergabung itu. Belum, dia semua BFO itu. Oke. Nah, dalam BFO itu terjadi sosialisasi di kalangan kerajaan-kerajaan tentang ide kita bersama-sama di dalam Republik Indonesia, tapi di bawah pimpinan Soekarno-Hatta, tapi sistem pemerintahannya tidak sentralistik, itulah idenya, tapi desentralistik. Oke? Iya, iya, iya. Nah, akhirnya ada pertemuan BFO RI dengan Belanda di Jakarta. Menyiapkan konferensi meja bundar. Nah, kita akan bikin begini, Anda harus mengakui kedaulatan RI. Ya, BFO dan RI benerannya begitu, Anda harus akui. Kita bukan cuma di Jawa dan Sumatera. Maka berangkatlah Sultan Hamid dan anak agung Gede Agung mewakili BFO. Lalu delegasi Indonesia dipimpin Dr. Muhammad Hatta, jubirnya adalah Mr. Muhammad Rum di negeri Belanda. Mereka berunding, akhirnya disepakati. BFO juga tanda tangan, RI sebagai subjek tanda tangan, BFO juga subjek tanda tangan. Lantas kerajaan Belanda juga tanda tangan. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat, namanya RIS. Ya. Namanya itu RIS. Iya. Jadi Sultan Hamid udah nggak pakai seragam tentara jenderal lagi. Waktu BFO juga dia udah nggak pakai. Dia udah pakai jas terus. Ya, coba silahkan aja kalau ada orang yang disebut ya sejarawan, periksalah potret-potret Sultan Hamid memimpin sidang BFO. Dia nggak ada pakai baju mayor jenderal lagi, nggak ada. Di saat itu memang Indonesia di wilayah Kalimantan belum bergabung dengan Indonesia. Itu tahun-tahun 47 waktu dia masih suka pakai baju mayor jenderal. Tapi setelah dia diangkat sebagai BFO, mulanya BFO Borneo Barat, lalu dia diangkat sebagai BFO nasional, udah nggak dia tinggalkan itu. Jadi letak pengkhianatnya Sultan Hamid ini apa kalau dari pandangan kayak Hendro Priyono yang lain-lain itu, sampai cerita sampai di sini, saya belum ketemu. Oke. Ya kan, sampai cerita ini kan, karena masih ada tuduhan lain, APRA kan gitu, Angkatan Perang Ratu Adi. Iya. Sampai sini saya belum ketemu. Nah, setelah itu kesibukan Sultan Hamid pada tahun 50 itu kita udah cerita adalah lambang Garuda kan. Iya. Kita bebaskan Garuda. Tapi pada bulan Maret tahun 50 dia ditangkap di Hotel Duta Indonesia karena lagi ngopi-ngopi, minum kopi sama Franz namanya. Itu dianggap Franz ini dicurigai sebagai intelijen Belanda. Franz Noya. Iya. Oke, iya. Intelijen Belanda dicurigainya, Be. Dicurigai. Iya. Ditangkap mereka. Tetapi saya bilang dia tidak ditahan. Sultan Hamid ditangkap pada waktu itu, iya dibawa, nggak ditahan. Karena saya mempunyai cukup foto dokumentasi. Sultan Hamid ke persidangan pada tahun 53, itu dia pakai mobil dengan istrinya, dengan beberapa keluarganya. Jadi nggak ada penahanan terhadap dia itu waktu. Nah, tuduhan terhadap Sultan Hamid pada sidang tahun 53 pertama adalah dia mau melakukan itu waktu belum ada istilah makar. Kudeta. Ya kan, bersama APRA. Angkatan Perang Ratu Adil, pimpinan Raymond Westerling. Kan disebut juga oleh bapak kita AM Hendro Priyono. Ya kan? Di dalam sidang pengadilan yang langsung pengadilan tingkat Mahkamah Agung, hakimnya Wiryono Projodikoro, jaksanya Suprapto, tuduhan primer nggak terbukti. Nggak terbukti dia. Jadi dipindahkan ke tuduhan subsidiar. Apa tuduhan subsidiar, Be? Sultan Hamid kalau ngomong bunuh aja tuh orang itu. Dia suka semua maunya ngomong. Emang gayanya nyablak gayanya begitu. Bercandaannya. Iya. Ya kayak Babe ceritain di video sebelumnya kan. Iya, gayanya begitu. Lantas dia kena ya kan vonis ya katanya 10 tahun. Itu waktu Pak Hatta terkejut. Ya kan? Kok Pak Hatta kan sudah tahu lama sifatnya Sultan Hamid begitu kalau ngomong kan, ya kan. Mungkin saya udah cerita bagaimana Sultan Syahrir tersinggung dengan Sultan Hamid kan, sampai masuk kamar. Kan udah tahu Bung Hatta. Lalu Bung Hatta bilang Sultan Hamid, kamu minta gerasi lah.
Sultan Bung Hatta sayang sama beliau ini, Be? sangat. Karena kan kalau nggak ada Sultan Hamid, maaf, nggak terjadi itu, Riz. Oke. Jangan salah ya, kita itu bertahap, berproses. Setelah RIS baru RI yang sekarang disebut NKRI, ditambahin lagi harga mati. Iya, iya. Ya kan? Jangan salah. Kita melewati tahapan RIS dulu. Kita melewati tahapan RIS agar seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu legalitasnya dapat dari KMB. Belanda mengakui itu dan Kan dia ada dua kan, Be? RIS dan RI pada masa itu kan, Be? RI-nya sendiri menjadi negara bagian, anggota RIS. Dipimpin oleh Mr. Asaat, berpusat di Jogja, dikenal sebagai RI Jogja. RI Jogja terkenalnya itu. Jadi ketika terbentuk RIS, ya kan, kedudukan Indonesia di PBB, RI diganti sama RIS. Iya. Oh, akhirnya dipulihkan. Sebelum itu dulu, kan RIS berjalan dulu. RIS berjalan di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Natsir. Ya memang orang bilang, kok sebentar amat, antara 8-9 bulan. Memang misi dia menyatukan Indonesia kok. Cuma Natsir yang didengar kata-katanya oleh raja-raja di daerah. Oh gitu? Iya. Makanya dia yang maju membawakan mosi integral. Mosi integral itu dibawa dalam DPR RIS. Sultan Hamid anggota DPR RIS. Oke. Kan jadi katanya yang membantu perjuangan untuk menyatukan para kerajaan-kerajaan yang di wilayah Indonesia ini pada tahap kayak KMB. Iya. Pada tahap KMB Sultan Hamid. Sultan Hamid. Pada tahap menuju RI Muhammad Natsir. Muhammad Natsir. Oke. Begitu. Di situ letaknya Bung Hatta, makanya sayang banget sama sama Hamid. Nah, jadi kan dituduhkan kita kan sudah bentuk NKRI. Ya kan? Harga mati lagi NKRI kita. Nih Sultan Hamid ini lain dia. Dia maunya negara federal. Nggak begitulah. Belajar sejarah tuh mulai dengan timeline, kronologi kalau bahasa populernya. Iya. Ikuti timelinenya. Iya. Jadi Rasulullah kita lanjutkan lagi, Pak Natsir bekerja. Terus sampai 17 Agustus kembalilah Indonesia sebagai negara kesatuan. Dan PBB mengeluarkan resolusi kedudukan RI katanya kan sebagai anggota PBB dipulihkan lagi. Gitu. Hamid menyatakan dukungan. Hamid mendukung dibuat pernyataan kok. Tapi di mana letak pengkhianat ya, Be ya? Itu saya lagi nyari, kagak ketemu, ya kan? Ketemunya jarum pentul, malah jarum pentul saya yang hilang 3 biji ketemu. Tapi pengkhianatan Sultan Hamid saya kagak ketemu. Bagaimana coba? Iya. Jadi kemudian kita lanjutkan lagi. Hamid tahun 53 masuk tahanan. Zaman itu dinamakan zaman demokrasi liberal. Oke, tahun 53, Be. 53 dia masuk. Sebelum Orde Lama. Sebelum Orde Lama, tahun 53 dia masuk. Jadi itu dia menjadi tahanan politik yang kedua. Jadi tahanan politik yang pertama Jepang. Zaman Jepang. Kemudian zaman demokrasi liberal dia ditahan. Kemudian kita ringkas cerita perjuangan Muhammad Hatta, akhirnya dia dapat gerasi dan keluar sekitar tahun 56. Sultan Hamid dia kembali lagi ke Pontianak mengurus kesultanannya. Di masa Orde Lama akhirnya dia dapat gerasi. Belum Orde Lama, itu kan masih 56. 56 masih, Be? Iya. Di tahun itu kan Bung Hatta bulan Desember mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Tapi dia sempat mengurus pembebasan Sultan Hamid. Ada persahabatan di situ, Be, antara Bung Hatta. Orang dulu jangan dekata deh. Iya. Boleh beda ideologi, tapi persahabatannya minta ampun kita. Iya. Sebagai ilustrasi, saya pernah diundang oleh Pak Rum, Ridwan Saidi, hari ini kamu datangnya, tapi kamu nggak boleh ngomong, duduk aja. Itu rupa tokoh agama, Kasimo, Katolik, Laimena, Kristen, itu datang semua. Ya kan, Mukhtar Lubis segala macam pada datang. Itu persahabatannya luar biasa orang dulu. Nah, kita teruskan lagi cerita memasuki Orde Lama. Memasuki Orde Lama, ya Bung Karno sudah melupakan tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh ini sudah dilupakan oleh Bung Karno. Maka pada suatu hari di tahun 62, Gede Agung tokoh, ya kan, dia pernah tokoh dalam negara Indonesia Timur kan. Itu masih zaman sebelum KMB. Ayahnya meninggal,
Lalu rekan-rekan politikus diundang semua kecuali Pak Karno. Di Bali. Oke, kumpul semuanya di situ. Bali. Bung Karno kirim pasukan digerebek, ditangkap-tangkepin. Dituduh mau bikin kudeta. Siapa ya tokoh-tokoh besar di situ, Be? Iya, yang saya tahu Syahrir ditangkap di situ. Oke. Sultan Hamid. Sultan Hamid tangkap situ. Lantas siapa lagi, anak agung gede agung sendiri tuan rumah. Ada Bung Hatta juga nggak di situ? Bung Hatta ada tapi nggak ditangkap. Bung Hatta nggak ditangkap? Kagak. Kenapa, Be? Bung Karno segen dong, masa bekas wapres ditangkap. Nggak ditangkap Bung Hatta. Oke. Kenapa, Be, ya Bung Karno kayak, kalau dari cerita Babe ini, Bung Karno kayak ada suatu kemarahan ataupun mungkin dendam sama Sultan Hamid. Kenapa, Be, ya? Ada apa urusan politiknya pada masa itu, Be? Saya nggak mengerti ya, karena begini ya. Kalau kumpul-kumpul itu, tokoh-tokoh itu kumpul-kumpul, Sultan Hamid itu kalau di dalam drama dia pencuri adegan. Dia pencuri adegan, dia bisa tiba-tiba orang fokus ke dia. Oh gitu, oke. Dalam drama namanya pencuri adegan. Iya. Orang fokus ke dia. Oke. Kan sementara begitu. itu Bung Karno pada masa itu kan dia terlihat menonjol, Be, Dia ya? ingin menonjol. Ingin menonjol terlihatnya ya. Sampai pada waktu itu ya, waktu Bung Karno lagi sedang di kipas-kipas ya, supaya jadi besar ya kan, ada seorang menteri sosial ketika itu, ada rapat raksasa di main stadium, kita sebut main stadium yang sekarang Gelora itu, Gelora Bung Karno. Dia mengatakan, kalau saja Allah Ta'ala mentakdirkan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu adalah Soekarno. Menterinya Bung Karno ngomong begitu? Iya. Luar biasa Bung Karno diolahnya, Be, ya? Diolah, dia jadi gede banget. Iya. Begitu, jadi oleh karena itu ya udah, orang rada kaget, masuk ini lebih dulu, tahanan politik Orde Lama adalah rombongan siapa, Sultan Hamid dulu. Jadi itulah tahanan dia yang ketiga kali. Oke. Jadi dia maksud saya dia tapol 3 zaman. Tapol 3 zaman. Zaman Jepang tapol, demokrasi liberal tapol, Orde Lama dia tapol lagi. Tapol. Jadi 3 rezim itu Sultan Hamid menjadi tahanan politik. Iya. Iya. Lalu dia baru bebas pada tahun 66. Orde Baru terbit, dia bebas. Dia terakhir kan tempat tahanan berpindah-pindah itu. Terakhir dia ditahan di rumah tahanan Gang Tembok Kota Gajah Mada, itu lewat sedikit dari bakmi Gajah Mada, belok kiri ada Gang Tembok. Nah dia mereka ditahan di situ. Ada Prinsen, Mukhtar Lubis, ada Safruddin Prawira Negara, ada Sultan Hamid. Jadi Sultan Hamid sehari-hari buka baju, rupanya panas, namanya juga Gang Tembok. Jadi saya memiliki foto-foto dokumen Sultan Hamid di Gang Tembok, dia selalu buka baju. Oke, iya. Sehari-hari. Itu jagoan semua itu di situ, Be, ya? Oh, gembong-gembong semua. Gembong-gembong bangsa kita dulu, Be, ya? Gembong-gembong bangsa kita, itu politikus sejati lah. Iya. Ya kan? Kebenaran Tuhan kasih, saya sebagian dari mereka saya kenal secara pribadi. Iya. Termasuk dengan Pak Mukhtar Lubis. Nah, itulah Pak Sultan Hamid ya. Tidak ada bermaksud mekso supaya dia jadi pahlawan nasional, karena secara emosional saya ini orang Betawi. Sultan Hamid kan diusulkan oleh Kesultanan Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat dan sebagainya yang usulkan dia, ya kan. Emosional nggak ada, tapi saya terganggu kalau dengan dia disebut pengkhianat. Pengkhianat. Saya sangat terganggu, maka saya bilang sama saudara Anhar Gonggong yang menjadi ketua tim di Depsos ya kalau nggak salah, untuk menentukan siapa yang boleh pahlawan atau kagak. Saya cuma menyindir dia, sebaiknya kita nggak usah jadi malaikat. Cuma malaikat yang punya hak kewenangan, ya kan? Kita nggak ada, ya kan? Itu. Jadi jangan final menilai orang, banyak data-data yang tidak diketahui para sejarawan. Kalau saya kan orang Betawi kata ngubek. Kesono kemari saya mencari data. Dikubek sama Babe nih ya? Diubek sama saya. Gitu. Itulah apa namanya yang saya ketahui tentang Sultan Hamid. Dan oleh karena itu saya imbau, saya tidak minta mendesak itu tim yang dipimpin Anhar Gonggong itu supaya meralat pendapatnya, kan nggak enak juga orang suruh meralat pendapatnya.
atau mereka yang sudah bilang Sultan Hamid pengkhianat, kan disuruh melarat kagak enak ya kan? Malu juga lah, ya kan, malu, ya kan? Itu kan malu, itu kan hak asasi manusia, kita harus hormati. Tapi yang saya inginkan, walaupun Anda tidak mengucapkan kebenaran yang saya sampaikan sekarang, dalam hati sudah cukup. Janganlah lanjutkan bicara itu lagi tentang Sultan Hamid. Kalau Anda tidak mengenal secara detail proses revolusi itu, dari proklamasi, kemudian Indonesia hanya 2 pulau, Pulau Sumatera dan Jawa, ya kan? Lalu muncul Republik Indonesia Serikat, lalu muncul Republik Indonesia. Nah, sekarang ini NKRI. Gitu. Harga mati. Harga mati. Ya teman-teman semua, kira-kira seperti itulah pandangan dari Babe yang memang Babe juga mendalami itu bukan hanya dari sisi membacanya aja, tapi beliau juga banyak yang kenal nih pada masa itu kan. Beliau berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh yang tadi disebutkan oleh Babe. Kalau nggak salah satu mentor Babe waktu itu kan Pak Rum ya, Be? Pak Rum, iya. Pak Rum juga pasti Babe juga banyak mendapatkan informasi dari beliau. Iya, saya kasih contoh orang supaya paham ya. Pak Prinsen itu kan tokoh hak asasi manusia yang ditahan juga. Dia kemudian aktif di LBH. Kalau minum itu gelasnya digigit, kalau nggak tangan. Jadi mesti dimengerti, era itu, zaman itu begitu. Ada titik-titiknya di mana gitu ya. Mesti dimengerti. Jadi kalau kita anak kemarin sore katakanlah ya, umur baru kepala 6, ya kan? Anak kemarin sore kan dipanggilnya. Saya kan 2 Juli besok kan saya 78 udah kan? Yang lain kan masih kemarin sore. Jangan bicara tentang tokoh-tokoh itu kalau Anda tidak kenal. Jangan bicara. Disinilah perlunya kita guys sebagai generasi muda menggali atau mengubek-ubek kata Babe data-data sejarah yang ada. Nah, alhamdulillah Babe masih ikhlas membagikan ilmunya kepada kita, membagikan pengalaman kepada kita, seperti apa kondisi bangsa pada masa itu, seperti apa kondisi politik bangsa pada masa itu. Asbabul nuzulnya kalau kita menentukan sesuatu harus jelas dulu di belakang layarnya seperti apa. Nggak hanya kita main kayak prasmanan nih Be ya, main comot sejarah yang ini aja dipakai. Nah teman-teman coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar bagaimana pandangan kalian mengenai diskusi gua kali ini sama Babe. Apakah menurut kalian Sultan Hamid itu pengkhianat atau tidak? Kalau kalian punya datanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Pastikan lu udah subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.